kesetiaan Yesus kepada para murid-Nya terlepas dari semua kelemahan dan kegagalan mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus yang bangkit memelihara iman para murid-Nya, sehingga Yesus mengutus para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Hari ini, Santo Markus juga meyakinkan kita semua sebagai murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus yang bangkit tetap setia kepada kita. Bahkan ketika kita mengecewakannya dengan berbagai cara, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan kepada kita mendorong kita untuk tetap beriman bersama dengan saudara-saudari kita yang lain, terutama mereka yang juga dekat dengan kita. Saudara-saudari, mari kita bersyukur atas anugerah iman akan Yesus yang setia kepada kita. Kita akan berjuang untuk memelihara iman itu, kita hidupi dan kita wartakan buah-buahnya kepada orang-orang di sekitar kita. Raut wajah kadang bisa ketus, rasa hati ingin tetap memaklumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Romo, frater, suster, ibu bapak, saudara-saudari dikasih Tuhan, hari ini kita bersama dengan gereja merayakan pesta Santo Markus, seorang penulis Injil. Yohanes Markus adalah saudara sepupu Santo Barnabas dan teman sekerja Santo Paulus. Ia juga merupakan murid dari Santo Petrus, sebagaimana Petrus sendiri dalam suratnya menyebut Markus sebagai anakku. Ia menulis Injilnya dengan mengumpulkan khotbah-khotbah Petrus tentang peristiwa dan kata-kata Yesus. Sebagai penulis Injil, Markus dilambangkan dengan seekor singa. Selain karena ia memulai Injilnya dengan khotbah Yohanes seperti singa yang mengaum-ngaum di padang gurun, juga karena gaya berceritanya yang tegas, lugas, dan singkat, namun juga keras. Injilnya paling singkat dibanding ketiga Injil yang lainnya. Namun penulisannya memberikan keterangan rinci tentang kisah-kisah yang tidak terdapat dalam Injil lain. Menurut tradisi, Markus pergi ke Alexandria pada masa pemerintahan Kaisar Claudius dan mempertobatkan banyak orang di sana. Kemungkinan Markus wafat sebagai martir di Alexandria setelah cukup lama mengalami penderitaan yang menyakitkan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Itulah warta yang akan kita dengarkan hari ini. Kita pun dipanggil untuk mewartakan Injil dalam kehidupan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk anugerah Ekaristi pagi ini. Kita menyadari akan kelemahan, kerapuhan, dan dosa kita, agar kita layak dan pantas merayakan karya keselamatan Tuhan. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peran Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa, penebus umat manusia, Engkau telah memuliakan Santo Markus Penginjil dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya, kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara terkasih,
Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya pada waktunya kamu ditinggikan olehnya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dialah yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita selamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dengan perantaraan Silvanus, yang kuanggap sebagai saudara yang dapat dipercaya, aku menulis dengan singkat kepada kamu untuk menasihati dan meyakinkan kamu bahwa kasih karunia ini benar-benar datang dari Allah. Berdirilah dengan teguh di dalamnya. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam seorang kepada yang lain dengan cium yang kudus. Damai sejahtera menyertai kamu sekalian yang berada dalam Kristus. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak menuturkan kesetiaan-Mu turun-temurun, sebab kasih setia-Mu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-keajaiban-Mu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di angkasa yang sejajar dengan Tuhan? Siapakah di antara penghuni surga yang sama seperti Tuhan? Kasih setiamu ya Tuhan, hendak ku nyanyikan selama-lamanya. Berbahagialah bangsa-bangsa
Kristus yang tersalib, dialah kekuatan dan hikmat Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus yang bangkit dari antara orang mati menampakkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid beritakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan pesta Santo Markus, penulis Injil. Markus adalah salah satu penulis Injil dari keempat Injil, dan Injil Markus ditempatkan pada bagian kedua dalam Perjanjian Baru. Beberapa ahli setuju bahwa Injil Markus adalah Injil yang ditulis paling awal. Penulisannya diperkirakan sekitar tahun 70. Tradisi yang sangat kuno menunjukkan bahwa Injil Markus ditulis di Roma dan Markus adalah murid Petrus. Itulah sebabnya bacaan dari surat pertama Petrus yang dibacakan pada pesta hari ini, surat ini adalah surat yang ditulis dari Roma. Penutup surat yang merupakan kesimpulan dari bacaan pertama hari ini mengirimkan salam dari kawanmu terpilih di Babylon. Babel seringkali merupakan suatu kode untuk Roma dalam Perjanjian Baru. Dan kita juga diingatkan kembali bahwa Babel menghancurkan Yerusalem pada awal abad ke-6, mengakibatkan pembuangan Babel, dan Romawi menghancurkan Yerusalem pada tahun 70. Adikmu di Babel adalah gereja di Roma. Surat pertama Petrus tampaknya telah ditulis dari gereja di Roma beberapa waktu setelah tahun 70. Surat itu juga yang diakhiri dengan salam dari anakku Markus. Penulisnya, Petrus, mungkin mengacu pada Markus sebagai anak rohaninya, pengikutnya dalam iman. Salah satu ciri Injil Markus adalah penggambaran yang sedikit negatif tentang murid-murid pertama Yesus, termasuk Petrus dan juga orang-orang yang paling dekat dengannya. Injil ini menekankan bagaimana kegagalan mereka. Mereka gagal untuk apa? Mereka gagal memahami siapa Yesus dan apa yang Dia katakan. Akhirnya mereka semua meninggalkan Yesus dan Petrus bahkan menyangkal Dia. Namun ada sesuatu yang istimewa, bahwa di balik penggambaran Markus tentang kegagalan para murid justru menegaskan gambaran kesetiaan Yesus kepada para muridnya terlepas dari semua kelemahan dan kegagalan mereka. Dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan Yesus yang bangkit memelihara iman para muridnya, sehingga Yesus mengutus para murid untuk mewartakan Injil ke seluruh dunia. Hari ini, Santo Markus juga meyakinkan kita semua sebagai murid-murid Yesus bahwa Tuhan Yesus yang bangkit tetap setia kepada kita. Bahkan ketika kita mengecewakannya dengan berbagai cara, Tuhan Yesus tetap setia kepada kita. Kesetiaan Tuhan kepada kita mendorong kita untuk tetap beriman bersama dengan saudara-saudari kita yang lain, terutama mereka yang juga dekat dengan kita. Saudara-saudari, mari kita bersyukur atas anugerah iman akan Yesus yang setia kepada kita. Kita akan berjuang untuk memelihara iman itu, kita hidupi dan kita wartakan buah-buahnya kepada orang-orang di sekitar kita.
Raut wajah kadang bisa ketus, rasa hati ingin tetap memaklumi. Mari kita wartakan Injil Kristus. Santo Markus, doakanlah kami. Tuhan memberkati. Amin. Marilah menyatakan misteri iman kita. Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Kau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas anugerah yang kami terima dari meja perjamuan-Mu. Semoga santapan suci Ekaristi yang kami sambut ini menyucikan dan menguatkan iman akan Injil yang diwartakan oleh Santo Markus, sampai kami kepersatukan dalam surga abadi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Haleluya, haleluya.